Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 26 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oh, aku lihat di sini dia menginginkan untuk rekonsiliasi lagi, ya. Dia ingin datang lagi ke kamu. Dia ingin diberikan kesempatan untuk kembali lagi bersama kamu. Aku lihat di sini karena dia merasa bahwa memang kamulah orang yang tepat, yang pantas untuk dia cintai. Memang kamulah orang yang dia inginkan. Kalau aku lihat di sini ya, dan kamu yang memang sesuai dengan kriteria dia gitu. Kamu memang orang yang sesuai dengan maunya dia gitu ya. Udah perfect lah kamu di mata dia gitu ya. Dan apapun situasinya sekarang, kalau aku lihat dia masih ya masih merasa kayak ya udahlah ya, pasrah gitu ya. Kayak apapun yang terjadi memang sudah kehendak Tuhan gitu. Jadi ya udah, dia menerima semua keadaan. Tapi aku lihat di sini dia masih akan punya keyakinan untuk bisa bersama kamu lagi atau dipersatukan kembali. Dan kalau aku lihat juga kan memang ini juga dipengaruhi oleh jarak yang begitu jauh. Dan aku lihat di sini kayak ada energi pengen banget ya datang ke kamu gitu secara fisik. Ya aku lihat di sini dia pengen datang ke kamu ya untuk perbaiki situasi ya. Apalagi di sini kan aku lihat dia belum ikhlas gitu berpisah dengan kamu ya. Aku lihat di sini memang sudah ada perpisahan di antara kalian, tapi kalau aku lihat kayak belum ikhlas, belum bersedia dengan lapang dada melepas kamu begitu saja. Karena memang di sini dia masih memiliki gairah sama kamu, dia masih memiliki rasa cinta sama kamu, dia masih passionnya sama kamu, ya masih ada rasa sayang sama kamu. Bahkan di sini ada the lovers reverse, berarti memang menandakan nggak cuma dia sebenarnya yang masih sayang ya, ternyata kamu pun sebenarnya di sini masih ada rasa sayang juga sama dia, masih ada rasa cinta sama dia. Jadi sebenarnya dari kedua belah pihak nih, kamu dengan dia masih sama-sama memiliki perasaan yang sama, cuman memang sudah tidak pada hubungan yang sama lagi gitu ya. Kalau aku lihat di sini memang karena yang pertama tuh karena memang ada perbedaan pola pikir, tujuan hubungan ini mau dibawa kemana, atau tujuan hidupnya juga masih beda, atau cita-cita dari hubungan ini mau kemana juga masih beda. Intinya masih ada perbedaan tentang sesuatu sehingga masih belum bisa untuk berjalan beriringan bersama. Terus itu juga kalau aku lihat kenapa masih berbeda tujuan, karena kalau aku lihat di sini dia itu masih memiliki suatu ketakutan atau kecemasan tentang sesuatu. Juga mungkin kamu pun memiliki ketakutan atau kecemasan tentang sesuatu ya, bisa jadi tentang masa depan, tentang karir, keuangan, atau mungkin tentang sifat yang kamu tidak suka atau dia tidak suka dari kamu ya. Intinya apa deh yang itu masih membuat dia merasa takut untuk melangkah bersamamu, karena memang harus ada yang dirubah terlebih dahulu atas ketakutan itu, atas kecemasan itu gitu ya. Makanya di sini belum ada pergerakan atau belum menunjukkan keinginan untuk bersama. Tapi kalau dari hati tuh masih ada rasa cinta. Tapi ya itu untuk menyamakan tujuan itu masih belum, karena memang ya itu perbedaannya mungkin sulit gitu loh untuk bisa disamakan ya. Perbedaan itu mungkin terlalu signifikan, atau memang untuk merubah atau memperbaiki perbedaan itu tuh ya butuh waktu, butuh tenaga, effort, atau ya butuh sesuatu yang cukup besar lah effortnya kayak gitu. Dan kalau aku lihat nih ya, ada Page of Cup juga. Berarti memang menandakan dia itu pengen banget ya, pengen banget untuk melamar kamu, apa
menjalin suatu hubungan ya, mungkin pernikahan dengan kamu gitu ya. Dan aku lihat juga di sini mungkin selama ini dia itu tidak terlalu terbuka atau tidak terlalu jujur tentang perasaan dia sejujurnya sama kamu gitu ya. Cuman aku lihat di sini tuh kayak selalu ada dorongan ke dia, gimana sih? Selalu ada dorongan dari hatinya untuk lebih harus menunjukkan kesentimentalannya dia dan keterbukaan dia untuk mengikuti emosi yang memang ada di dalam hati dia gitu. Yaitu apa emosinya? Yaitu gairah, cinta, keinginan untuk memiliki, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku rasa di sini memang dia selalu kayak hatinya tuh selalu kayak mendorong dia untuk ayo ungkapkan, ayo ekspresikan, ayo tunjukkan kayak gitu ya. Dan memang kalau aku lihat juga di sini sebenarnya dia ini orangnya penuh dengan imajinatif ya, orangnya imajinatif banget. Cuman ya itu sensitifan orangnya ya, sensitifan. Tapi juga memang terhadap kamu dia memiliki gairah yang begitu kuat sama kamu ya. Jadi kadang terlepas dari usia dia mau lebih tua atau lebih muda dari kamu, di sini dia tuh sering dianggap naif. Yaitu tadi karena tidak bisa mengungkapkan atau tidak mau mengikuti apa kesentimentalan dia secara emosi, kesentimentalan emosi dia gitu ya. Dia nggak bisa gampang nggak pinter untuk mengungkapkan gitu loh ya. Jadi apa yang hati dia katakan dengan apa yang dia lakukan itu kayak bertolak belakang, sehingga sering dianggap naif gitu. Terus itu juga dia ini tuh punya keinginan terhadap kamu untuk memberikan kedamaian, perlindungan, terus juga dia pengen fleksibel ya sama kamu. Dia pengen mandiri juga dengan hubungan ini ya, mendukung untuk mencapai ambisi-ambisi kamu dan dia dalam berkomitmen kayak gitu ya. Apapun itu ambisi yang kalian inginkan, ke pernikahan, nah itu juga ingin dia atur gitu loh, ingin dia penuhi, ingin dia capai gitu loh, ingin dia lindungi. Jadi kalau aku lihat memang niat dia di sini tuh pengen mandiri untuk hubungan ini gitu loh. Bisa jadi mungkin dia seorang pria. Jadi ketika dia memiliki suatu hubungan, pengennya itu dia adalah pemimpinnya. Dia adalah seseorang yang memang mampu mengarahkan, menjaga, melindungi ya, memenuhi kebutuhan. Nah, seperti itu loh. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia tuh pengen menjadi seorang pasangan yang bisa mendukung, menyemangati kamu ya, baik dari bisnis ya, atau memajukan pekerjaan kamu ya, atau mungkin juga di sini dia pengen ada kerjasama dengan kamu untuk mencapai tujuan bersama. Ini lebih ke materi ya. Kalau aku lihat di sini lebih ke materi ya, dia pola pikirnya ya. Jadi mungkin bisa jadi untuk saat ini tuh dia memang ada niatan itu, atau itu menjadi sebuah prinsip deh. Itu menjadi sebuah prinsip yang dia pengen melindungi, membantu kamu untuk sukses, menjaga kamu, memenuhi kebutuhan kamu secara materi ya. Ya, makanya aku bilang mungkin dia ini seorang pria, sehingga semua itu dia ngerasa harus dia yang mengatur, harus dia yang bisa memenuhi gitu loh. Ya, apalagi kalau misalkan di sini kamu seorang wanita gitu kan. Dia ingin menunjukkan kegentlemanannya dia itu loh. Ya, kelakiannya dia itu. Ya, maksudnya seperti itu. Terus itu juga dia itu pengen banget ya, kalau misalkan dia secara materi sudah mapan, bisa membantu karirmu, bisa memajukan usahamu, sehingga kan di sini dia mencapai suatu suatu hubungan yang punya waktu luang yang full loh dengan kamu, kayak gitu loh. Paham ya? Apalagi kalau misalkan di sini kalian sampai buat usaha bareng kayak gitu ya. Jadi dia itu ingin mencapai suatu tahap di mana yang akhirnya dapat meluangkan waktu
untuk menghargai satu sama lain, untuk memberikan pengorbanan satu sama lain. Karena kalau aku rasa di sini mungkin selama ini kamu terus yang selalu memberikan waktu untuk dia, kamu selalu ada untuk dia, tapi dia tidak pernah memberikan waktu luang untuk kamu, ya. Kalian nggak pernah ada quality time berdua gitu, tapi kamu yang selalu effort ke dia, kamu yang selalu memberikan bantuan, perhatianmu selama ini, waktumu untuk dia gitu loh. Sedangkan di sini dia sibuk dengan materi, karir, pencapaian hidup seperti itu. Sehingga kamu sering banget diabaikan gitu ya. Jadi sebenarnya dia tahu kamu yang selama ini selalu berjuang sendirian di hubungan ini. Gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini ya, entah kamu atau dia yang seorang wanita di sini, berarti memang menandakan kamu itu, kalau misalkan kamu deh yang seorang wanita ya, kalau misalkan dia yang seorang wanita ya kalian situasikan aja lah ya. Pokoknya siapapun di sini yang menjadi wanita, aku lihat di sini memang wanita ini adalah wanita yang kuat, mandiri ya. Terus itu menarik, modis, cerdas, anggun gitu ya. Terpaut usia, oke lah, terserah mau dia wanita yang lebih tua dari lakinya atau lakinya yang lebih tua dari wanitanya, it's okay. Dan aku lihat di sini tuh inilah mungkin yang menjadi patokan dia, kenapa dia harus bisa lebih si laki ini harus lebih kuat dari wanita gitu, karena si wanitanya itu menunjukkan sifat-sifat yang mandiri gitu loh. Paham ya? Jadi pria itu memang sudah dari oroknya gitu ya, sudah dari dulu pengennya itu dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang pengatur segalanya dalam rumah tangga. Sehingga kalau misalkan dia punya pasangan yang lebih berpower dari dia akan insecure, dia akan merasa rendah diri gitu loh. Ya makanya di sini dia itu ingin lebih dari kamu yang menjadi seorang wanita yang mandiri gitu loh. Paham ya? Ya, aku rasa kalian paham lah. Cuman memang kalau aku lihat akhir-akhir ini situasi hubungan kalian itu kayak sudah tidak seperti sebelumnya ya. Kalian sudah saling menjauh, aku lihat di sini. Terus itu sudah mulai merasakan hubungan yang membosankan. Bahkan kayak gairah itu sudah mulai menghilang kalau aku lihat di sini. Ya intinya udah tidak saling perhatian lagi lah. Aku lihat di sini udah fokus pada masing-masing. Terus itu juga, tapi di sini aku lihat kayak ada seseorang di sini yang masih ingin menjalani hubungan ini karena dia takut akan hal yang tidak diketahui apa yang dia takutkan kayak gitu loh. Cuman yang pasti di sini dia kayak takut aja melepaskan kamu. Kalau misalkan dia di sini yang takut ya, dia yang masih ingin mempertahankan hubungan ini. Tapi kalau aku rasa iya, dia yang masih ingin mempertahankan hubungan ini. Jadi sebenarnya dia tuh takut melepaskan kamu karena dia takut akan kesendirian, dia takut akan tidak bisa bertemu dengan sosok yang seperti kamu atau yang lebih baik dari kamu gitu loh. Karena kan aku bilang dari awal ya, di sini dia itu udah menganggap kamu udah yang sesuai dengan kriteria dia. Kamu itu udah sosok yang perfect lah bagi dia, sesuai dengan karakter pasangan yang dia inginkan kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan dia bener-bener ngomong sama kamu kita berakhir, kita sudah, dia akan menyesal gitu loh. Dia akan dia akan merasa kayak kehilangan banget kamu, dan mungkin bisa jadi dia tidak akan bisa bertemu dengan sosok yang seperti kamu di masa depan kayak gitu. Dan aku lihat juga kan nih ya, di sini sudah ada honeymoon, kemudian juga di sini ada wands, two of wands yang reverse, yang mana di sini memang kalian itu kayaknya dipisahkan oleh jarak juga. Dan aku lihat di sini jaraknya ada yang sampai beda negara, ya mungkin beda kota, beda provinsi, beda pulau, tapi juga di sini ada kulihat ada yang sampai jauh banget beda negara gitu ya. Nah, terus itu juga mungkin memang selain mungkin tempat tinggal yang membuat kalian berjarak, mungkin juga mungkin pekerjaan dia yang mengharuskan dia untuk lebih berjarak lagi dengan kamu, atau mungkin kamu yang mungkin pindah kerja atau dia yang pindah kerja, sehingga kalian itu semakin berjarak gitu ya. Jadi untuk saat ini tuh dia masih bingung harus bagaimana dengan jarak, terus dengan situasi keadaan keuangan dia,
karir dia, terus juga kamu menginginkan kepastian kan di sini. Sedangkan dia ya masih belum settle, aku lihat di sini. Dia tuh belum 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 ada kemampuan gitu ya, belum ada kemampuan untuk merealisasikan keinginan kamu berkomitmen itu gitu loh ya. Jadi saat ini aku lihat memang dia lagi bimbang antara mau meneruskan aja dengan situasi yang krisis ini, atau dia itu menunggu sampai dia membaik baru nanti dia datang lagi ke kamu gitu. Cuman resikonya ya itu ya, mungkin bisa jadi pas dia di tengah jalan lagi sibuk dengan karir, keuangan dia, mungkin kamu ya bisa direbut orang gitu. Nah itulah yang membuat dia itu semakin khawatir. Dan ya gimana ya, tapi ya dia dia realistis gitu ya, dia realistis melihat keadaannya ya belum mampu gimana. Jadi kalau aku rasa, kalau memang masih diberikan takdir untuk kalian bersama, ya dia cuman bisanya dia akan fokus dulu dengan ini. Kalau memang kalian ditakdirkan, ya pasti dia akan datang lagi ke kamu gitu, karena dia nggak mau ambil rugi, dia nggak mau merugi gitu dengan kehilangan kamu ya. Jadi kalau aku lihat di sini untuk masalah hubungan kalian, dia benar-benar pasrahkan kepada semesta ya, dia pasrahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau memang kalian masih dijodohkan gitu ya, kalian masih ditakdirkan, pasti dia bisa bersama kamu. Makanya dari awal nih di sini dia tetap percaya apapun yang terjadi ini memang sudah direncanakan oleh Tuhan gitu ya. Jadi yang saat ini memang dia fokuskan adalah materi. Aku lihat di sini ya, materi nih. Aku lihat Ace of Pentacles di sini. Wah, kerja keras banget dia ini lagian. Kalau aku rasa dia ini memang benar-benar kerja keras banget, pontang-panting banget ya. Aku lihat di sini. Karena memang aku rasa dia ini punya suatu masalah tentang ekonomi. Entah dia mungkin punya hutang atau punya angsuran yang memang harus diselesaikan ya. Pokoknya nih masalah-masalah keuangan. Krisis banget aku lihat di sini. Dia ini ya, kesulitan banget secara keuangan. Makanya di sini dia kerja keras banget, pontang-panting banget. Ya. Usaha banget lah dia ini kalau aku lihat. Makanya di sini kamu diabaikan, kamu kayak nggak diperdulikan ya. Tapi sebenarnya dia ini lagi krisis ya, krisis banget. Makanya ada kesalahpahaman juga jadinya sama kalian ya. Banyak sekali ketidaksepakatan ya kalau aku lihat di sini. Tapi tenang aja, ada Knight of Cups di sini ya. Aku lihat di sini dia akan datang. Karena sejujurnya di sini dia pun masih memiliki rasa cinta, masih punya gairah, masih punya rasa sayang sama kamu. Dan ini kalau aku lihat memang lagi dalam proses ya, dia akan datang lagi ke kamu. Ini dari prosesnya apa ya, prosesnya ini menstabilkan materi dia dulu, karir dia dulu, menyelesaikan masalah keuangannya dulu ya, baru nanti ketika itu sudah semua selesai, dia akan datang lagi ke kamu itu. Karena ya memang tujuan dia itu kalau masalah percintaan yaitu ke kamu ya, dia masih menginginkan kamu, masih sayang sama kamu gitu ya. Kalau aku lihat masih akan diusahakan oleh dia ya. Intinya saat ini dia memang lagi berproses secara materi gitu ya. Oke, kemudian apa nih ya, karena ketidaksiapannya dari dia, setiap hubungan ini dia rasa semakin intens, semakin dia merasa kayak ada kecemasan, semakin ada ketakutan. Makanya dia menyabotase hubungan ini sendiri gitu ya. Dia yang akhirnya meninggalkan karena dia tahu kalau misalkan hubungan ini semakin intens, berarti kan kamu terhadap hubungan ini memiliki harapan yang lebih tinggi kan, harapan yang lebih maju ke depan kan. Sedangkan dia di sini tuh masih memiliki suatu masalah yang memang itulah menjadi penghambat dia untuk bisa membuat hubungan ini bisa berkembang gitu ya. Nah, yaitu terutama yaitu materi itu, sehingga ketika dia rasa hubungan ini sudah semakin intens, nah di sini dia mulai panik. Takutnya kamu nanti apa sih namanya? Bukan nodong sih, apa sih, kayak selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan, kapan kamu akan meresmikan hubungan ini, kapan kamu akan menikahi aku. Takutnya dia seperti itu, kamu meminta gitu ya, meminta kepastian, meminta komitmen. Sedangkan si dia ini aja masih kalang kabut
masalah hidupnya gitu ya. Makanya di sini karena dia memang belum siap, sehingga ya dia merusak keintiman atau keintiman dalam hubungan ini gitu ya. Sejujurnya di sini dari awal tuh dia udah yakin bahwa kamulah orang yang memang ingin dia miliki, kamulah orangnya, kamulah orang yang sesuai dengan kriteria dia, kamulah orang yang memang dia mau kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini, ketika dia semakin mengenal kamu, disitulah dimana dia semakin yakin bahwa kamulah orangnya yang dia mau, yang dia ingin miliki, seperti itu. Dan aku lihat di sini dia ingin meminta maaf ya, bahkan dia sangat butuh pengampunan darimu ya. Jadi kalau aku lihat dia merasa bersalah banget sih sama kamu ya. Aku lihat di sini dia merasa bersalah sama kamu karena belum bisa memberikan apa yang kamu harapkan dari dia, komitmen, kepastian hubungan ya, kejelasan hubungan gitu ya. Dan ya di sini dia masih menginginkan kamu di masa depan ya. Dia ingin masa depan dia bersama kamu. Jadi kalau aku lihat di sini dia memang belum menyerah terhadap kamu. Sebenarnya saat ini tuh dia pengen banget menghubungi kamu, tapi nggak tahu caranya. Lebih ke mungkin bisa jadi memang sudah ada pemblokiran. Tapi kalau misalkan belum ada pemblokiran di antara kalian berdua, mungkin dia nggak tahu caranya harus bagaimana. Maksudnya apa yang harus dia utarakan, bagaimana menanggapi nanti dari pertanyaan-pertanyaan kamu, bagaimana kalau misalkan kamu meminta kepastian ke dia gitu ya, sedangkan di sini dia aja belum siap gitu kan. Nah jadi dia nggak tahu gimana caranya untuk menanggapi kamu gitu loh ya. Dia nggak tahu harus berbuat apa gitu. Oke. Dan di sini pun aku lihat kenapa hubungan ini juga sebenarnya pengen kayak kamu sudah move on tapi masih ada kayak energi kayak keterikatan atau terhubung dengan dia ya, karena di sini energi dia itu masih belum bisa untuk membiarkan kamu pergi dari dia. Jadi kayak selalu ada magnet yang selalu menarik kamu untuk kembali lagi ke dia gitu loh. Jadi kayak ada magnet yang tarik menarik di antara kalian ini. Semakin kamu menjauh, dia akan semakin menarik kamu untuk mendekat lagi gitu. Dan ketika dia menjauh, magnetmu yang akan menarik dia untuk mendekat, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kenapa kamu kayak masih berat untuk melepas dia, atau kayak masih ada energi kayak kamu masih sering keinget dia, masih sering kayak kangen dia, pengen tahu keadaan dia, itu karena memang energi dia yang menarik kamu untuk jangan pergi dari dia gitu. Dan mungkin juga bisa jadi nih cara dia untuk menarik kamu secara nyata adalah ketika kamu sudah mulai move on dan dia sudah mulai melihat kamu benar-benar bebas dari dia tiba-tiba akan muncul, dia tiba-tiba akan menghubungi kamu. Nah itu bentuk dari dia tidak ingin membiarkan kamu pergi dari dia gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, atau inisial nama kalian. Atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini memang pembacaan kalian. Yang penting pembacaannya sama dengan situasi kalian. Ya ini energi kalian ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.